wabarakatuh. Kembali bersama saya di keluarga Bibit. Sekarang kita akan membahas tentang variasi baru dari lengkeng kristal, yaitu lengkeng new kristal ini ya. Ini bibitnya yang masih berukuran 60 cm. Kita akan bahas tentang keunggulan-unggulannya ya dari lengkeng new kristal ini. Berjumpa kembali di keluarga Bibit. Cekidot. Lengkeng new kristal ini hadir sebagai pengganti lengkeng kristal yang lawas ya, alias generasi baru kristal. New kristal ini bercita rasa lebih manis dibandingkan dengan kristal yang lama. Selain itu daging buahnya juga lebih kering, dan pohon new kristal ini agak berbeda dengan kristal, di mana daun tanamannya itu lebih besar dan tipis dibanding versi yang lama ya. Sedangkan tajuk pohonnya juga lebih menjuntai. New kristal dapat tumbuh subur di lahan berketinggian 20 meter di atas permukaan laut dan hanya berjarak 15 km dari pantai. New kristal juga dapat berbuah lebat meski sedang musim hujan. Jenis lainnya itu biasanya rontok hingga 30-40%. Kerontokan bunga dan buah hanya 10-15% dari total calon bunga dan buah. Hanya saja new kristal ini harus dirangsang berbuahnya karena berasal dari kawasan yang beriklim subtropis ya. Pohon yang siap dibuahkan ini cirinya bertajuk lebat dan pada posisi dorman, di mana tanda tanaman dorman itu yaitu ketika daun di ujung tajuknya itu tua dan menjelang tunas baru muncul. New kristal ini memenuhi sejumlah kriteria sebagai varietas unggul. Buahnya tergolong besar dengan daging yang tebal, ketebalan kulit sedang dan berbiji yang kecil. Cita rasa daging buahnya manis, dan tanaman ini bisa mulai berbuah 34 bulan dari bibit hasil sambung ya. Produktivitas tanaman itu yakni 50-70 kg per pohon dari pohon umur 34 bulan. Dan ini buahnya yang sudah besar. Mantap kan? Dalam budidaya lengkeng new kristal ini, kita harus mengetahui beberapa hal, termasuk mengenali hama dan penyakit. Beberapa hama dan penyakit yang menjadi musuh utama perkebunan karena dapat menurunkan hasil produksi, dapat diatasi dan dicegah dengan perawatan pokok yang kadangkala terabaikan. Hal-hal kecil seperti rajin membersihkan tanaman dari gulma, pemangkasan yang berkala, hingga penyiraman yang ideal seringkali dianggap remeh oleh sebagian orang dalam budidaya lengkeng new kristal ini. Padahal hal tersebut merupakan hal dasar serta pokok yang menjadi fondasi agar hasil produksi kita dapat optimal. Berikut beberapa pokok dalam perawatan tanaman lengkeng new kristal. Pertama itu penyiraman terstruktur. Perawatan tanaman buah lengkeng new kristal yang pertama adalah penyiraman ya. Maksudnya penyiraman pada tanaman ini harus dilakukan rutin, setidak-tidaknya 1-2 kali dalam sehari. Di mana waktu yang tepat dalam penyiraman itu biasanya saat pagi hari, yaitu ketika matahari terbit, dan sore hari atau menjelang matahari terbenam. Penyiraman ini selain bertujuan untuk memberikan nutrisi air tambahan pada tanaman dan membantunya mempercepat fotosintesis, yang artinya mempercepat pula pertumbuhan bunga dan buah. Dengan penyiraman yang struktur dan sistematis, sekaligus kita juga dapat melakukan pengecekan tanaman setiap harinya. Penggemburan lahan tanam. Perawatan selanjutnya adalah penggemburan lahan tanam. Penggemburan lahan tanam dapat dilakukan dengan cara mencangkul perlahan dan tidak terlalu dalam di area tanah penanaman. Hal ini dilakukan agar tanah yang tadinya sudah padat akan segera kembali gembur, sehingga jika hujan turun, air dapat mudah meresap ke dalam akar tanaman.
Perawatan tanaman kelengkeng new kristal ini merupakan perawatan pokok untuk mempengaruhi proses pembentukan bunga. Penggemuran lahan tanam dapat dilakukan pada usia 2-4 bulan, terhitung sejak usia awal tanam. Penggemburan lahan tanam ini juga dapat dibantu dengan pemberian pupuk organik untuk memberikan nutrisi tambahan pada tanaman dan memicu pertumbuhan tanaman. Kemudian pemangkasan secara berkala. Selanjutnya adalah pemangkasan atau perempelan. Perawatan ini berfungsi untuk membentuk kanopi pada tanaman serta meningkatkan produktivitas tanaman agar cepat berbuah lebat dan menguntungkan. Pemangkasan dapat dilakukan sejak tanaman berumur sekitar 3-4 bulan, terhitung sejak awal penanaman. Pemangkasan secara berkala ini juga dapat disikapi dengan cara menyisakan 4-6 tunas saja yang akan dipelihara hingga berusia 1 tahun. Perawatan tanaman kelengkeng new kristal pada tahap pemangkasan bisa dilakukan setiap setahun sekali. Dan yang terakhir adalah penggunaan booster yang ideal. Salah satu trik dalam budidaya tanaman kelengkeng new kristal ini adalah pembusteran, yang merupakan pemberian perlakuan khusus pada tanaman untuk memacu dan mempercepat pertumbuhan bunga dan buah. Perlakuan khusus tersebut dapat berupa perlakuan fisik dan perlakuan kimia. Perlakuan fisik dilakukan dengan cara melukai batang tanaman, misalnya dengan mengerat atau mengelupas kambium. Sedangkan perlakuan kimia dapat berupa pemberian bahan kimia untuk penginduksi. Perlakuan khusus tersebut berfungsi untuk meningkatkan perubahan hormon bagi tanaman sehingga mengubah dari fase vegetatif ke generatif. Biasanya perlakuan ini dapat terlihat hasilnya setelah 40-60 hari dengan munculnya primodia bunga pada tanaman. Setelah bunga panen, maka tanaman akan mengalami perubahan fisik pada buah hingga siap panen. Tahapan pembusteran ini difungsikan agar kelengkeng new kristal relatif mampu menghasilkan bunga yang kemudian dapat berubah menjadi buah. Dalam perawatan pokok tanaman lengkeng new kristal ini, pembusteran juga memiliki hal-hal yang perlu kita cermati. Terima kasih sudah menyaksikan ya kawan-kawan.